Yang kemarin agak rame itu yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Bisa saya kasih uang dan lain sebagainya. Yang paling lucu kemarin itu di salah satu lokalisasi di Semarang, di Bandung, ada anak yang kelihatannya agak super over, super aktif. Kemudian saya tanya, tak suruh menyebutkan 10 nama Nabi, dia bilang 1 Nabi Adam, 2 Idris, 3 Luhut. Jadi Nabi Luhut. Nabi Luhut. Nah, ini bagian dari panggung, atraksi-atraksi panggung yang juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Gus, menarik ini setiap pengajian Gus ada aja yang berita yang heboh nih. Kemarin saya dengar di pengajian Gus itu ada salah satu jamaah non Muslim. Hadir mengikuti pengajian Gus. Kita kemarin di Taiwan tanggal 15 Januari itu kita bersama 15.000 TKI yang ada di sana. 30 menit saya di panggung, ada 5 orang naik panggung, 4 Taiwan, 1 Indonesia. Begitu melihat saya, dia menyatakan masuk Islam. 5 orang. 4 asli Taiwan, 1 orang Indonesia. 4 cowok, 1 cewek. Yang cewek ini Indonesia, yang 4 Taiwan. Langsung saat itu dia syahadat di hadapan saya. Ada alasannya mungkin Gus? Dia senang aja lihat saya karena walaupun dia nggak paham bahasanya, tapi kok pembawaan acaranya happy, menyenangkan, enjoy. Ini bagi dia ini asik. Ini bagian dia asik. Makanya kalau saya memahami Islam rahmatan lil alamin itu ya bentuknya salah satunya adalah Islam itu bahagia, bukan membuat orang bersedih. Islam itu harus menyenangkan dan happy, bukan menakut-nakuti. Ya, buktinya seperti itu. Saya pulang dari Belanda, dari Perancis, ada orang video call saya dari Perancis. Ternyata dia juga masuk Islam gara-gara melihat tayangan-tayangan kita. Ini saya pikir ini menarik. Ini menarik. Sampai sejauh ini ada nggak sih selebriti lain yang akhirnya mengikuti jejak misalnya Deddy Corbuzier? Oh ada beberapa teman artis yang belajar agama dan mungkin ada yang bersyahadat, tapi mereka minta sembunyikan identitasnya karena entah belum siap atau mungkin belum izin keluarga dan lain sebagainya. Artinya masih banyak nih bukan umat aja ya, maksudnya tokoh agama yang masih bersitegang pro kontra sama Gus ajarannya gimana? Oh masih banyak. Salah satunya contoh begini. Yang kemarin agak rame itu yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Betul. Ya, betul. Tapi alhamdulillah bukan lubang yang salah. Itu dia. Dan ternyata orangnya punya kasus. Tapi saya tetap mendoakan beliaunya lah. Tapi yang jelas begini ya. Kemarin ada tayangan di TikTok itu survei di beberapa provinsi di Indonesia, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, tentang kiai yang paling disegani dan dihormati oleh umat Kristiani. Saya nggak tahu itu surveinya seperti apa, tapi yang jelas itu ada nama Gus Dur, ada Kiai Haji Hasyim Muzadi, ada Buya Syafi'i, kemudian ada Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian ada Kiai Said Agil, dan salah satunya saya. Dari 9 itu saya nomor 8. Nah, artinya apa? Saya tidak pernah mengajak orang untuk berpindah agama, karena bagi saya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dan saya konsisten di situ. Termasuk kemarin yang saya konsisten adalah saya bilang saya tidak setuju dengan penutupan gereja ketika gereja itu adalah gereja yang sah. Kenapa? Karena saya meyakini gereja itu sebagai sarana untuk orang Kristiani supaya menjadi orang Kristen yang baik. Artinya kalau mereka dilarang masuk gereja, sama halnya kita menghalang-halangi orang untuk menjadi baik. Maka mereka saya dorong untuk ke gereja. Demikian juga sebagai orang Muslim, saya mendorong orang Islam untuk ke masjid. Karena masjid itu sarana bagi orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya baik, Indonesia aman. Makanya saya bilang, orang non-Islam itu bukan musuh, tetapi partner dalam kebaikan. Ini kontroversi, ya, tapi saya nggak ada urusan. Kalau ajaran Gus kan toleransinya penuh ya. Sangat toleransi. Menjunjung toleransi ya, tapi masih banyak aja yang menganggap wah radikal gimana Gus? Terus biasa lah, kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Melepisnya gimana gitu? Saya kan orangnya nggak pernah baperan. Bahkan kadang-kadang mungkin saya dikatakan seperti pohon pisang.
punya jantung tapi nggak punya hati. Ya santai-santai saja gitu, nggak usah terlalu dipikirin, slow. Tapi berarti maksudnya agenda Gus sendiri yang maksudnya biasa datang ke tempat-tempat yang ya yang seperti maksudnya berceramah di tempat-tempat misalnya maaf pelacuran kayak gitu. Oh masih kemarin justru saya ini bagus. Kemarin saya terakhir di lokalisasi Sarkem itu ada satu musola yang dari dulu kita minta itu diwakafin, bahkan rencana mau dibeli nggak dikasih. Kemarin kita pengajian terakhir ke sana seminggu yang lalu, musolanya itu akhirnya diwakafkan ke kita dan saya diminta untuk menerima wakafnya. Maka ini agenda saya besok pulang ke Jogja ini saya mau merenovasi musola di lokalisasi itu. Terus kemarin saya minta mbak-mbak yang di sana yang masih membutuhkan mukena saya suruh data. Hari ini saya minta datanya, alhamdulillah ada sekitar 150 mbak-mbak yang membutuhkan mukena. Besok rencana saya mau launching renovasi musola, sekaligus saya mau ngasih mukena 150 untuk para mbak-mbak yang ada di sana. Saya ikut. Tapi itu pasti akan ada pro kontra juga, artinya ada masjid di tengah-tengah tempat lokalisasi. Iya. Tahu sendiri kan Gus, bagaimana di kita ini juga banyak tidak hanya itu lah pro kontra dari para ulama-ulama yang lain mungkin. Lebih baik tempat maksiat ada sarana ibadahnya daripada tempat ibadah tapi untuk maksiat. Iya. Santai saja kan ini. Lebih baik lokalisasi ada masjidnya daripada masjid digunakan untuk lokalisasi umpamanya. Kan jelek. Lah saya itu selalu menggunakan yang minimal saja lah, seminimal mungkin. Saya kaget, saya udah lama nggak mengunjungi mereka dari sekitar 6-7 bulan. Kemarin saya datang, saya siapkan 200 nasi box karena memang kalau pengajian saya bawa nasi sendiri kan, seperti kalian tahu. Ternyata kemarin saya bawa 200 itu kurang, nggak ada separuhnya. Ternyata tentang buahnya. Jadi mbak-mbaknya itu begitu banyaknya. Kemudian saya absen karena saya udah lama nggak ketemu. Siapa yang belum punya mau kena? Makanya saya tadi dapat dan saya sudah ngitung, saya ngundang pemborong untuk renovasi musola itu. Nanti saya rencana bulan Ramadan itu walaupun cuma sekali, kalau nggak buka puasa sahur sama mereka. Saya datangi mereka lah. Tapi ada ini nggak sih Gus, akhirnya berkurangnya mereka bekerja di sebagai lokalisasi setelah adanya masjid itu pengurangan. Jadi begini, gak? kemaksiatan tuh begini, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang bertobat, ada yang baru nemu. Lah, saya nggak ada urusan dengan masalah itu. Yang jelas adalah saya fokus kepada proses saya sebagai seorang dai mengajak kepada jalan yang benar. Ada yang bertobat, ada yang datang, itu bukan urusan saya. Karena saya tidak bisa melarang orang yang datang. Saya hanya bisa mengajak untuk mengajarkan kebaikan. Ingat, pengajian itu mengajarkan kebaikan tidak menjamin seseorang berbuat benar. Siapa yang bisa menjamin? Nyatanya pondok pesantren tempat kebaikan juga tidak bisa menjamin orang berbuat benar. Jangankan santri, kiainya saja juga ada yang masalah. Bener nggak itu? Jadi kita tidak boleh berputus asa di situ. Katakanlah kenapa terjadi peristiwa hijrah sampai sekian kali. Karena Nabi Muhammad pribadi yang pantang menyerah, tidak boleh berputus asa. Demikian juga ya kalau ada yang datang kita ceramai lagi, taubat datangnya kita ceramai lagi. Karena kita nggak punya wewenang untuk melarang mereka datang. Wewenang saya apa? Dan satu lagi, besok di Pasuruan itu ada tempat lokalisasi namanya Tretes. Nah, itu semuanya menolak untuk bikin pengajian. Tapi begitu dengar nama Gus Miftah, mereka mengiyakan. Saya besok bulan Februari juga ada pengajian di Tretes itu. Satu lagi di Trenggalek. Juga tempat-tempat seperti itu. Jadi malah mereka sekarang rebutan ngundang itu. Itu untuk acara TV bukan? Ada yang TV, ada yang enggak. Kemarin masih lokalisasi itu acara TV. Tapi boleh diliput. Jadi kita kan, aku punya acara Jalan Dakwah Gus Miftah itu di BTV itu, coba juga boleh diliput. Ini saya pikir menarik ya, bahwa kemudian kita memberikan kesempatan yang sama kepada kaum marginal untuk tetap ngaji walaupun mereka seperti itu. Tapi Gus ini sempat bentrok itu, terus kayak misalnya ada mereka yang sudah tobat itu difasilitasi nggak sih maksudnya? Saya banyak yang kemudian kalau pamit baik-baik, kemudian benar-benar dia mau bertobat, walaupun tidak semuanya, 1-2 kita bantu. Karena dulu ada, bah kita mau pulang, nggak kerja lagi. Saya tanya kamu mau usaha apa? Saya mau buka warung kelontong. Kalau dia pamit, itu biasanya tak sangoni, tak kasih uang saku. Sehingga kemudian ketika mereka kembali, kan malu. Dulu udah minta uang saku sama abah, kok sekarang kembali lagi.
sebisa mungkin. Walaupun ya kita tidak bisa mengcover semuanya karena kemampuan kita juga terbatas. Ya. Kira-kira begitu kan. Lah, saya pikir ini adalah medan dakwah yang harus tetap kita konsisten dan istiqomah. Ya, jalan dakwah saya harus seperti itu gitu. Ini kenapa Islamnya Mas Didi kok gitu-gitu aja? Saya bilang, tidak harus ustadz itu ketika jadi orang Islam mu'alaf dia menjadi ustadz. Tetap saja berdakwah dengan caranya Dedi. Dia punya podcast, ya dakwah dengan podcastnya. Tidak harus kemudian gara-gara dia masuk Islam menjadi mu'alaf tahu-tahu menjadi ustadz. Ini malah saya nggak mendukung. Udah yuk kayak yuk saja, nggak usah jadi ustadz. Lagian kemampuan pas-pasan, mau ngapain juga jadi ustadz. Soal agama ya sudah, karena dakwah itu bukan profesi, apapun profesinya harus berdakwah. Maka saya enjoy saja. Ya saya nyamannya Deddy Corbuzier saja. Nggak harus kemudian tahu-tahu jadi Al-Mukarram, Kiai Haji, Dedi Cahyadi, enggak kan? Apalagi serang letkol.